Purwokerto. Dan teman-teman saya, perkenalkan nama saya Putu Mada Adani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, asal Institut Universitas Harapan Bangsa. Oke, dan saya Indra Virgilia Anggreni, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, asal dari Universitas Harapan Bangsa. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Apa sih alasan kalian memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Kalau menurut saya sendiri, saya memilih pendidikan bahasa Inggris karena pada zaman ini sudah banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Maka saya tidak ingin menyanyiakan peluang saya dalam bidang tertentu ataupun di berbagai bidang. Jadi saya mengambil pendidikan ini agar cakupan saya bukan hanya di pendidikan, tapi saya mungkin bisa mencoba di bidang lain. Oke, kalau menurut saya ya, saya itu kayak saya melihat pendidikan bahasa Inggris itu bukan sekedar mata kuliah atau subjek akademik, melainkan sebuah alat kunci untuk membuka akses dunia dari dunia internasional melalui teknologi, terus habis itu literasi yang lebih luas. Selain itu saya pribadi itu ya mungkin punya ketertarikan sih pada bahasa Inggris gitu, mengenai cara belajar tata bahasa seperti grammar dan juga pengucapannya, pronunciation-nya kan. Terus menguasai bahasa ini memberikan saya rasa percaya diri untuk berhubungan dengan siapa saja di skala global. Baik, apakah ada tantangan terbesar yang kamu hadapi itu saat pertama kali masuk kuliah di jurusan ini? Dan apa sih cara kamu mengatasinya? Kalau saya pribadi itu saya masih tidak familiar dengan bahasa-bahasa Inggris yang diucapkan oleh dosen. Seperti mungkin kalau misalkan bahasa untuk berbicara itu sih saya masih rada-rada tahu kan. Tapi kalau untuk seperti akademik ataupun untuk menulis writing itu masih saya masih kurang familiar, dan cara saya mengatasinya itu adalah dengan memperbanyak menonton, membaca, dan juga mendengarkan, karena menurut saya itu jauh lebih efektif untuk menempelkan sebuah ingatan pada otak kita. Kalau dari saya sendiri tantangan terbesarnya ya itu dari awal kuliah itu dari peralihan mungkin pembelajaran bahasa Inggris ya dari sekolah terus ke akademik gitu ya. Terus di awal itu kayak sempat bingung gitu karena kan memahami matematiknya ya sedikit mungkin sedikit jomplang ya. Terus habis itu mungkin ini sih ya. Untuk cara mengatasinya mungkin saya biasanya kayak melakukan penyerapan, cari-cari di internet mungkin ya kayak itu. Terus mungkin ya dengan saya mencari di media sosial tentang bahasa Inggris, terus belajar melalui alat bantu visual, platform interaktif mungkin ya, terus belajar secara mandiri gitu untuk sehari-hari mungkin. Di antara kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, mana sih yang paling menantang bagi kalian, dan bagaimana cara kalian itu bisa melatihnya? Kalau saya pribadi itu yang paling susah itu di listening dan reading, karena reading ini bukan sekedar membaca ya, tapi kan karena banyak sekali tulisan dan vocabulary yang masih belum familiar, jadi saya harus membacanya itu 2-3 kali. Dan sementara listening ini kan banyak sekali verb ataupun kata kerja yang berbeda arti, bisa penempatannya itu di noun ataupun di verb gitu. Jadi menurut saya listening itu terkadang kalau misalkan tidak didengarkan secara berkali-kali dan dipahami bisa berbeda arti. Namun saya bisa mengatasinya sih dengan saya mendengarkan beberapa kali sama seperti reading, lalu saya mencoba menuliskan maknanya, lalu setelah itu saya mencoba cari arti dari kalimat tersebut. Nanti setelah saya cocokkan dengan jawaban saya bisa mengerti. Intinya memperbanyak vocabulary sih. Oke, kalau dari saya sendiri sih saya lebih ke speaking sama writing ya, karena
tantangannya di speaking itu tentang spontanitas juga pelafalan pronunciation ya yang mungkin biar terdengar alami gitu. Cara mengatasinya mungkin dengan saya waktu pas berbicara itu tidak takut salah dan segala macam ya. Terus harus ya mungkin memperbanyak vocabulary ya gitu sih. Untuk writing ya tantangannya tuh untuk menyusun struktur kata-katanya sih, struktur kalimatnya. Terus untuk cara mengatasinya mungkin dengan melatih kayak cari-cari mungkin kita harus cari kayak ya cari mungkin ya kita cari di internet ataupun kita kayak cari rumus-rumus grammar yang mungkin tata bahasanya di writing mungkin ya itu. Terus habis itu cari-cari di jurnal ataupun apa untuk bisa writing. Kalian ini mengikuti satu organisasi kemahasiswaan, seberapa besar peran organisasi itu dalam membangun rasa percaya diri kalian dalam berbahasa Inggris? Kebetulan kami ini ikut satu organisasi ya, HIMA ASEP. Dan menurut saya itu cukup membangun rasa percaya diri saya. Dan kebetulan ini saya masuknya ke PDD ya, dan jadi tidak banyak mendapat bicara. Tapi saya berharap suatu hari nanti saya mendapatkan peran di mana saya ini menyampaikan suatu materi ataupun membawa acara seperti MC. Dan saya rasa organisasi ini bukan sekedar melakukan tugas saja, tapi melatih cara kami berkomunikasi dengan baik, membangun percaya diri, bertanggung jawab, dan juga melatih bahasa Inggris kami. Bagaimana sih cara membangun suasana dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, ya tadi yang dibilang kan kita itu ikut himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi di situ saya dapat divisi manajemen kewirausahaan. Nah di situ mungkin saya bisa kayak mempromosikan dengan bahasa Inggris yang mungkin biasanya orang mempromosikan memakai bahasa Indonesia yang biasa ya. Mungkin kita mengubah jadi kayak bahasa Inggris dan lain-lain sih. Menurut kalian seberapa besar sih keunggulan lulusan pendidikan bahasa Inggris di dunia kerja saat ini yang didominasi dengan AI? Oke, menurut saya sendiri sebagai calon seorang pendidik ya, bahwa AI ini sebagai alat bantu. Guru sendiri itu bukan hanya mengajar sebuah materi, tapi juga mendidik sebuah karakter pada peserta didik. Yang artinya menurut saya AI itu tidak bisa menggantikan peran seorang pendidik maupun jurusan lainnya, karena AI di sini hanya sebagai alat bantu, bukan benar-benar menggantikan peran kerja seseorang. Kalau dari saya ya, kalau keunggulan sih masih sangat besar ya, tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI, karena AI itu memang luar biasa ya, bisa menerjemahkan kata demi kata dengan secara instan. Tetapi juga AI itu kekurangan satu hal yang penting, yaitu sentuhan manusia atau human touch. Seperti memahami konteks budaya juga, terus emosi dan fleksibel rasa bahasa juga kan. Terus lulusan bahasa Inggris ini dibekali kemampuan berpikir kritis ya, terus untuk menganalisis ya mungkin makna tersirat ya mungkin ya. Terus bernegosiasi dengan empati dan juga mengajar dengan pendekatan psikologis yang nyata. AI memang alat bantu yang benar-benar bagus ya, tapi kembali ke komunikasi yang berbobot dan bernyawa tetap aja harus di tangan manusia gitu sih. Apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia? Menurut saya sendiri, karena kita pernah mengalaminya ya, kesalahannya itu adalah ketika seorang siswa takut mengungkapkan bahasa Inggris yang ia tahu, karena pasti mereka mengira kalau aku mengucapkan ini atau menulis ini pasti nanti dikoreksi dianggap salah. Apalagi zaman sekarang kan banyak sangat sensitif ya, dan juga banyak sekali yang mengaku polisi grammar. Jadi itu menghambat kepercayaan diri seorang
mahasiswa ataupun seseorang untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui dalam bahasa Inggris. Itu yang saya paham. Dan itu kalau kata Mbak Meta juga seperti itu ya, kita itu banyak sekali polisi grammar ya, jadi itu mungkin kesalahan paling umum adalah ketakutan pada grammar ya sebelum berani berbicara, dan juga kebiasaan menerjemahkannya. Terus banyak pelajar yang langsung minder kayak tentang rumus-rumus overthinking, kayak tentang rumusnya bener masalah sih nih gini gitu kan. Terus kayak padahal esensi utamanya itu bahasa itu komunikasi dan penyampaian pesannya ya, bukan bukan asal gitu. Dan kita juga nggak bisa saling judge sesama pembelajar, karena kalimat yang akan kita keluarkan itu bakal menjadi rem terbesar apabila kita masih terhambat oleh minder itu mungkin. Bagaimana proses pembelajaran di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu? Kalau untuk saya pribadi ya, proses pembelajaran di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini bukan hanya sekedar mengetahui materinya, tapi kita juga dilatih bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut kepada calon-calon peserta didik. Jadi kita bukan hanya seperti mereka itu bukan hanya seperti robot yang diberikan informasi-informasi, tapi kita juga memberikan mereka dan mengembangkan karakter, minat, bakat, dan lain-lain, sehingga kita bisa mencetak generasi yang bukan hanya pintar, namun juga berakhlak mulia. Kalau dari aku ya, proses fokusnya itu mungkin pada dua hal, yaitu penguasaan bahasa dan juga ilmu cara mengajar. Di awal kuliah mungkin kita memperdalam listening, reading, writing, dan juga speaking ya kan. Terus selain itu mungkin setelah baru belajar metode tersebut, mungkin kita belajar psikologi anak, terus menyusun kurikulum, dan di akhir mungkin praktik untuk secara langsung mengajar ke sekolah ya. Jadi kita tidak cuma belajar bahasa, tetapi kita juga belajar cara mendidik. Apa rencana kalian untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian setelah lulus? Setelah lulus sih saya ingin terus melatih bahasa Inggris saya, karena sejujurnya saya ingin sekali menjadi seorang penulis, dan ya seperti itu, karena kekurangan saya ini adalah vocabulary. Jadi saya ingin terus mengembangkan bahasa Inggris saya dengan mengikuti apa tuh namanya TOEFL gitu atau IELTS seperti itu. Selain itu juga saya ingin menggunakan bahasa Inggris saya itu di dunia kerja nanti. Kalau misalkan memang keinginan saya sebagai seorang penulis tidak tercapai, saya ingin menggunakan bahasa Inggris saya agar orang-orang ini tidak merasa tabu dengan yang namanya bahasa Inggris. Oke, kalau rencana saya ya itu mungkin pertama saya kayak mengambil sertifikat resmi ya, terus seperti IELTS, dan terus juga tools untuk menjaga standar kemampuan saya. Terus saya mungkin mau ya menjadi guru yang profesional ya kan. Terus yang kedua mungkin saya terus mempraktikkan secara aktif, baik lewat mengajar, bergabung di komunitas mungkin komunitas aktif bahasa Inggris gitu ya, maupun memproduksi konten-konten edukatif di media sosial ya mungkin itu. Terus bagi saya bahasa Inggris itu harus terus dipakai sampai kapanpun sih, karena sekarang kan sudah mendunia ya bahasa ya, itu sih mungkin. Apa saran atau tips dari kalian untuk orang-orang yang ingin lancar berbahasa Inggris tapi mereka itu sering merasa nggak percaya diri? Kalau menurut saya sendiri, karena saya juga masih seperti itu kan, kalau saya sih jangan nunggu sampai merasa bahasanya sempurna. Kalau misalkan ingin mengungkapkan saja, karena kebanyakan orang nanti sana itu gramarnya berantakan, tapi mereka yang penting itu masih pesannya itu masih tersampaikan gitu loh. Jadi nggak usah merasa takut dengan salah gramar, salah dialek. Kita kan dialeknya Jawa kan, nah salah dialek
ungkapkan saja yang ingin diucapkan, karena ketika sudah bisa kita bisa menangkap apa yang sebenarnya diucapkan, itu juga menurut saya sudah termasuk bagus. Kalau saya sih tipsnya ya mungkin kita belajar gitu ya dari ya mungkin kalau misalnya kita merasa bosan dengan kayak apa sih belajarnya bosan banget cuma gitu-gitu doang, mungkin kita juga harus cari metode belajar yang lebih seru ya. Terus kan bahasa itu kan sebuah kebiasaan ya atau skill, jadi bukan sekedar ilmu hafalan ya. Jadi kayak jangan nunggu sampai kita kayak perfect dulu baru kita bisa berbicara atau menulis gitu kan. Terus mulai aja kayak mungkin dari hal kecil seperti kayak kita main game itu kan juga biasanya banyak tuh bahasa Inggris. Terus habis itu mungkin dengan menonton film, kayak nonton film tanpa subtitle tuh mungkin kalau misalnya kita udah sering belajar bahasa Inggris tuh. Terus juga mungkin kita juga dengan berbicara singkat kayak berbicara singkat menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari mungkin ya. Terus ketika kita mengungkapkan bahasa Inggris sebagai bagian dari gaya hidup kita tuh mungkin kita punya rasa percaya diri dari akan tumbuh dengan sendirinya gitu, tanpa kayak harus takut untuk berbicara dan lain-lain gitu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang saya kasih. Informasi yang sangat berharga ini akan bermanfaat dan menambah wawasan kami mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris. Semoga ilmu dan pengalaman yang